Berikut adalah tutorial penggunaan e-learning yang dipakai di YKN Tarutung. Kita mulai dengan masuk ke akun e-learning atau website e-learning YKN Tarutung. Setelah itu kita masuk. Bapak Ibu, kita masuk menggunakan NIP kita dan juga password yang sudah kita terima dari admin. Di sini saya gunakan NIP saya dan password tertentu yang sudah diberikan, yang sudah didaftarkan oleh admin. Kita masuk. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada kita bagaimana kita dapat mengelola kelas melalui mendaftarkan peserta kelas kita, mahasiswa, dan juga bagaimana kita mengelola kelas dan bagaimana kita menyelesaikan dan menutup akun kita. Baik Bapak Ibu, pertama kita masuk ke icon yang di sebelah kiri, kemudian kita pilih dashboard. Di dashboard ini kita melihat tampilan yang ditampilkan kepada kita, yaitu kelas atau grup yang dibagikan yang sudah didaftarkan admin yang menjadi kelas yang kita ampu. Seperti saya ada dua kelas atau dua grup, yaitu mata kuliah pengantar pengetahuan perjanjian lama, ada grup A dan grup B. Jadi saya mencoba untuk mengelola di grup A. Kita klik saja. Setelah kita masuk akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu, ya. Nah, kita masuk ke peserta sebelum kita mengelola kelas. Setelah kita klik peserta, kita ditampilkan dengan layar tampilan seperti ini. Nah, dalam sesi ini kita akan belajar bagaimana mendaftarkan peserta atau pengguna yang masuk dalam kelompok atau kelas kita. Nah, kita klik daftarkan pengguna. Bapak Ibu, kita coba cari nama mahasiswa kita yang akan mengampu mata kuliah di grup atau di kelas yang sudah ditentukan. Semisal saya akan mencoba mendaftarkan kita klik namanya saja atau sepenggal seperti ini. Nah, kita dapatkan Desi Ratnasari. Misalnya yang lain, saat kita mendaftarkan tidak harus satu-satu Bapak Ibu, karena itu terlalu lelah. Langsung saja kita ketik semua nama dan nanti kita sekaligus mendaftarkan supaya tidak bolak-balik. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, begini demikian seterusnya sampai berapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah di kelas kita. Nah, setelah itu kita klik daftarkan pengguna. Nah, mahasiswa tersebut sudah terdaftar dan kita bisa cek di bawah Pak Ibu. Nah, Desi Ratnasari sudah masuk dan mengambil mata kuliah yang sudah diberikan di grup kita atau di kelompok kita. Nah, ini mahasiswa yang sudah saya daftarkan. Nah, setelah selesai dari situ Bapak Ibu, setelah peserta, kita kembali lagi ke dashboard, kita kembali lagi ke dashboard, untuk mengelola kelas yang akan kita tampilkan Bapak Ibu. Nah, semisal ini kembali lagi di grup A, ada 3 hal yang penting yang akan saya coba sampaikan yang sangat sering kita gunakan dalam penggunaan e-learning. Sebelum kita mengelola kelas, kita jangan lupa untuk menghidupkan mode ubah. Nah, setelah demikian Bapak Ibu, apa saja yang bisa kita lakukan di kelas? Nah, ini contoh yang sudah saya tampilkan, yang pertama saya akan mencoba membuat presensi atau daftar kehadiran, yang pasti setiap pertemuan harus ada daftar kehadiran. Nah, bagaimana kita juga mengupload bahan kuliah Bapak Ibu, dan juga bagaimana kita ingin melakukan penugasan atau tugas kepada mahasiswa kita. Oke, saya akan coba mulai dari kita membuat presensi. Pertama sekali kita harus membuat
judul besarnya juga ya, pertemuan atau kelas ya, topik yang akan kita mulai di kelas yang kita ampu. Dari sini Bapak Ibu kita tambahkan pekan ya, berapa pekan atau pokok atau topik akan kita buat, misalnya 1 ya untuk pertemuan minggu depan. Nah, kita tambahkan Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu ya, nah di sini sudah disebutkan judul besar yang untuk kelas atau pertemuan. Nah, kita mengedit atau bisa saja menggantinya dengan apa saja yang menurut kita lebih baik ya untuk kita mengingat pertemuan atau kelasnya. Seperti saya buat sebelumnya, ini ada pertemuan ke-8 ya, ada pertemuan ke-8, saya akan atur lagi berurut pertemuan ke-9. Nah, kita bisa buat tanggalnya seminggu setelah dilaksanakan. Di sini tanggal 25, berarti minggu depan kita buat tanggal 1 November. Terserah Bapak Ibu mau membuat judul atau apa, kemudian kita tekan enter. Oke. Nah, dia sudah berganti Bapak Ibu. Nah, kita akan menambahkan aktivitas atau kegiatan ya di kelas kita. Pertama sekali seperti yang saya sampaikan, kita akan membuat presensi. Nah, ini semua ikon-ikon yang bisa kita kerjakan, yang kita kelola dalam kelas Bapak Ibu. Saya akan mencoba 3 hal tadi yang lebih utama, yaitu tentang ada presensi atau kehadiran, kemudian nanti kita coba upload file ya, kemudian nanti ada penugasan Bapak Ibu. Oke, kita buat kehadiran nih Bapak Ibu. Oke. Nah, jika tadi judulnya pertemuan ke-9, saya akan coba buat kehadiran ya, atau daftar hadir ke-9. Daftar hadir pertemuan. Terserah Bapak Ibu mau membuat judul apa untuk judul pertemuan atau presensi. Nah, oke. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada mahasiswa dalam pengisian presensi ini, boleh kita ketik di sini Bapak Ibu, dan kita nanti klik tampilkan deskripsi di halaman kursus supaya dia kelihatan apa pesan atau nota yang ingin disampaikan. Tapi jika ada, tidak ada, kita lanjut saja Bapak Ibu. Kita klik simpan dan tampilkan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita akan masuk ke tambahkan sesi. Untuk membuat sesi, jam pertemuan yang akan kita tentukan, yang mahasiswa harus mengisi daftar hadir atau presensi. Oke, kita coba atur ya Bapak Ibu. Jika pertemuan ke-9 di minggu depan itu tanggal 1 November, saya akan coba atur set waktunya tanggal 1 November 2021. Kita akan membuka presensi ini dari jam berapa sampai jam berapa Bapak Ibu, kita tentukan di waktu ini. Jika saya semisal saya memulai perkuliahan itu di jam 8, nah, terserah kita mau buka presensi 30 menit atau 1 jam, terserah. Saya akan buat sampai jam 12 Bapak Ibu, sesuai dengan berapa jam ya mata kuliah yang saya ajarkan tadi, sampai jam 11. Karena 3 SKS saya buat kesempatan 3 jam mereka untuk mengisi presensi. Mungkin untuk kendala jaringan mereka bisa lebih memiliki waktu. Nah Bapak Ibu, kita jangan lupa mengklik izinkan siswa untuk mencatat kehadiran supaya mereka bisa mengisi presensi mereka sendiri atau daftar hadir mereka sendiri. Oke Bapak Ibu, setelah itu kita klik menambahkan. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu setelah kita set sesi tadi. Tapi sebelum kita nanti membuka ini di tanggal 1 November supaya mereka bisa mengisi absen, kita jangan lupa klik tanda play di sini Bapak Ibu, menandakan bahwa mereka bisa masuk ya, mereka bisa rekam ya, mereka bisa isi presensi mereka Bapak Ibu. Nah, nanti kalau mereka sudah mengisi itu Bapak Ibu ya, tampilannya itu akan seperti ini ya. Mungkin ya, jika mereka tidak isi nanti Bapak Ibu, kita menyimpan kehadiran kalau sudah mereka isi di sini Bapak Ibu. Nah, ini merah karena mereka belum isi. Tadi saya langsung simpan ya. Jadi mereka kalau sudah isi presensi ini tidak akan merah lagi, tetapi akan biru Bapak Ibu. Nah, demikian dia Bapak Ibu untuk membuat presensi kehadiran. Nah, selanjutnya kita akan mengelola lagi dengan mengupload materi atau bahan kuliah. Kita klik ya pertemuan
ke-9 ini lagi, karena kita akan mengelola lagi di kelas ini, di pertemuan ini Bapak Ibu. Oke, jadi tadi saya sudah tambahkan ini daftar hadir, presensi. Nah, sekarang kita akan tambahkan mengupload materi atau bahan yang ingin kita sampaikan kepada mahasiswa di pertemuan itu. Kita pilih file. Oke, kita buat judul saja Bapak Ibu, terserah kita buat bahan PPT misal karena PowerPoint, PPT tentang materi apa semisal Bapak Ibu. Saya buat coba kanonisasi di mata kuliah PL. Nah, jika ada yang ingin disampaikan semisal tolong dibaca dan dipahami. Oke, kita klik tampilkan supaya ini bisa tampil di halaman depan nanti Bapak Ibu. Nah, oke, kita upload berkas atau file yang akan kita berikan kepada mahasiswa itu melalui pemilihan berkas ya, tanda kertas. Nah, kita memilih choose file dari, semisal kita simpan di laptop, di file mana kita pilih Bapak Ibu ya. Oke, misalnya ini perjanjian lama. Oke, ini bahannya Bapak Ibu. Saya coba cari yang ini bentuk PDF ya. Oke, jadi kita bisa unggah filenya karena ini bentuk PDF. Saya ganti lagi judulnya tadi menjadi PDF kanonisasi. Yang materinya ada di sini Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita simpan dan tampilkan. Oke. Nah, untuk melihat hasilnya kita kembali lagi ke pertemuan ke-9. Nah, inilah yang ditampilkan Bapak Ibu, daftar hadir sudah, materi perkuliahan sudah. Nah, sekarang kita akan membuat penugasan. Jika kita ingin memberikan tugas kepada mahasiswa, mereka bisa mengupload di tempat yang sudah kita akan sediakan ini ya. Jadi penugasan ini gunanya untuk menampung tugas-tugas yang diberikan oleh mahasiswa. Kita klik penugasan. Oke, jadi kita buat misalnya penugasannya tentang materi kanonisasi. Nah, kita bisa isi di sini deskripsinya apa saja Bapak Ibu. Kita menjelaskan pesan kepada mereka melalui penugasan ini, apa yang mereka harus kerjakan. Semisal saya akan membuat tugas gambar kanonisasi, dilampirkan di sini. Terima kasih. Oke, ini tampilkan Ibu Bapak supaya mereka bisa melihat. Nah, kita bisa set waktunya. Semisal kita memberikan rentang waktu kepada mahasiswa untuk mengumpulkan tugas. Semisal saya akan membuat ini di tanggal 1 November. Karena ini tugas minggu sebelumnya Bapak Ibu, paling lama dikumpul tanggal 1 November. Saya akan gantikan dan set waktunya. Oke, nah setelah itu kita atur jamnya Bapak Ibu. Jam berapa sampai jam berapa. Saya kasih waktu mereka dari jam 8 pagi. Nah, tanggal jatuh temponya misalnya 1 hari itu saja saya kasih paling lambat Bapak dan Ibu, dan di situ dikumpulkan. Nah, ya. Nah, setelah itu set waktunya sampai jam berapa? Jam 8 tadi dimulai, berarti saya akan buat sampai jam 12. Oke. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Nah, ini tanggal batas akhir sudah otomatis di tanggal jatuh tempo. Nah, ingatkan saya untuk menilai ini e-learning mencoba mengingatkan kita kapan kita membuka tugas-tugas mereka dan untuk menilai. Bapak Ibu terserah mau atur tanggal berapa saja bisa. Tergantung dengan waktu yang ingin Bapak sediakan untuk mengisi memeriksa tugas-tugas. Nah, ini ada jumlah maksimum berkas yang
yang akan dikirimkan yang muat dalam satu file penugasan ini, folder penugasan ini. Nah, ini pengiriman berkas, kita memberikan akses bagi mereka mengirim file. Nah, bisa juga kita misalnya mereka mengirimkan link, kita klik nanti di sini teks dari. Demikian Bapak Ibu. Nah, lanjutnya kita akan simpan dan tampilkan lagi. Oke. Ya. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kita masuk lagi ke pertemuan ini, kembali lagi ke situ Bapak Ibu, dan kita akan melihat tampilannya seperti ini. Iya, sudah ada daftar hadir, sudah ada bahan materi kuliah, dan sudah ada penugasan bagi mereka untuk mengumpul tugas yang telah dibagikan kepada mereka dalam waktu 1 hari itu juga Bapak Ibu. Inilah yang boleh saya tampilkan. Demikian seterusnya Bapak Ibu, kalau kita ingin mengupload apapun saja, ya kita tinggal pilih materi atau bahan-bahan yang akan diupload melalui icon file dan lain. Demikian tutorial yang boleh saya sampaikan, sajikan Bapak Ibu. Nah, jika kita sudah selesai menampilkan ini semua, ya kita boleh keluar melalui akun kita, ya Bapak Ibu. Kita klik di sudut kanan atas ini. Nah, kita keluar. Oke, demikian video tutorial.